Assalamualaikum. Saya Rengganis Kirana Dewi dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Geologi Laut, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi geologi yang ada di lingkungan saya, yaitu pada daerah Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Desa Wargajaya, Kabupaten Bogor, tepatnya yaitu di Curug Ciherang. Outline yang akan saya bahas yaitu materi dasar tentang pengertian bumi, struktur bumi, siklus batuan, jenis-jenis batuan, dan outline khusus yang akan saya bahas yaitu kondisi geologi yang ada di Curug Ciherang. Keep on watching. Pertama, pengertian bumi. Apakah bumi itu? Bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terletak pada galaksi Bima Sakti. Biasanya kita sebut Milky Way atau kabut putih. Dalam tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lain dan 200 miliar bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Tahukah kalian, galaksi Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta ini. Namun, ada jutaan bahkan miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah struktur bumi. Bagaimanakah struktur bumi itu? Seperti yang kalian tahu, yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Yang kedua, selimut bumi atau mantel bumi. Lapisan ini juga disebut astenosfer. Mantel bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan, baik cair, padat, dan gas, dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Mantel atau selimut bumi ini berfungsi untuk membungkus inti bumi. Yang ketiga ada inti bumi atau core. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun logam, besi sebesar 90%, dan nikel 8% yang terdapat pada kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. For your information, lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Siklus batuan. Berikut merupakan animasi bagaimana siklus batuan terjadi. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, magma, di mana magma yang keluar dari perut bumi setelah terjadinya erupsi gunung api akan mengalami proses pendinginan atau cooling. Magma dapat membeku baik pada saat masih di bawah, di tengah, atau di atas saat erupsi berlangsung. Selanjutnya yaitu batuan beku, di mana batuan beku yang berasal dari magma yang meras akan melalui proses pelampitan sebagai gaya eksogen yang akan menyebabkan batuan tersebut berubah menjadi sedimen. Kemudian
atau batuan beku akan menjadi batuan metamorf melalui proses yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Tahukah kalian, batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan beku dapat kembali lagi menjadi magma. Jenis batuan beku: batu apung, batu obsidian, batu andesit, batu dorit, batu gabbro, batu granit, basalt, dan lithparit. Kemudian jenis batuan sedimen. Yang pertama ada konglomerat, breksi, cempung, pasir, dan cerpih. Terakhir, jenis batuan metamorf. Batuan sekis, marmer, kuarsit, sabak, dan milonit. Oke teman-teman, setelah menyimak materi dasar yang telah saya sampaikan, saya akan membahas bagaimana kondisi geografi secara khusus pada daerah Kabupaten Bogor, khususnya yaitu pada daerah Kecamatan Sukamakmur. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana letak geografis Kabupaten Bogor. Secara geografis, Kabupaten Bogor terletak di antara 6,19 derajat lintang utara sampai 6,47 derajat lintang selatan dan 106 derajat sampai 107 derajat bujur timur yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan perdagangan dengan aktivitas pembangunan yang cukup tinggi. Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor terletak pada ketinggian berkisar antara 50 meter sampai 3000 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang beragam mulai dari landai hingga berbukit terjal. Daerah Jonggol, khususnya Kecamatan Sukamakmur, yang saya datangi ini menempati bagian lereng utara dari jalur perbukitan di Jawa Barat. Secara fisiografi, daerah ini merupakan bagian dari zona Bogor dan zona pedataran pantai Jakarta. Zona Bogor di dalam blok penelitian dicirikan oleh topografi perbukitan yang batuannya terdiri atas batuan sedimen, tersier, hingga plistosen, batuan vulkanik akhir, tersier, hingga kuarter, dan intrusi batuan beku. Daerah Kecamatan Sukamakmur memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat ringan. Wilayahnya relatif aman dari bahaya erosi. Kemiringan lereng pada Kecamatan Sukamakmur, tepatnya di Curug Ciherang, Desa Sirnajaya, Warga Jaya, memiliki kemiringan lereng sebesar 16-25% dengan deskripsi lahan yang agak curam. Secara umum, daerah Sukamakmur disusun oleh batuan sedimen yang berumur tersier, bukit, dan lembah. Daerah tersebut umumnya memanjang dari barat sampai timur. Tahukah kalian, air terjun atau curug merupakan formasi geologi bebatuan yang berasal dari arus air yang mengalir lewat suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah yang berasal dari ketinggian. Proses terjadinya air terjun atau curug yang biasanya orang Jawa Barat bilang yaitu sebagai berikut. Proses terjadinya air terjun yaitu adanya perbedaan lapisan batuan apabila dilihat dari tingkat ketahanan terhadap pengikisan air. Batuan dapat bersifat hard or soft rock. Yang kedua, terjadinya pengikisan lapisan batuan. Hal ini dapat mengakibatkan area kolam yang paling dalam. Maksudnya, area kolam
Tepat di mana air terjun itu jatuh akan meningkat kedalamannya. Yang ketiga yaitu batuan yang keras dan menonjol akan runtuh karena dilemahkan oleh erosi dan pelapukan. Jatuhnya air disebabkan karena adanya gravitasi. Dalam kurun waktu yang lama, air yang turun menuju lembah akan menyebabkan kolam akan semakin dalam karena terjadinya pengikisan. Pola aliran sungai di Kecamatan Sukamakmur pada dasarnya memiliki pola dendritik. Berdasarkan geomorfologi dari daerah Kecamatan Sukamakmur dibagi menjadi 4 satuan geomorfologi, yaitu perbukitan lipat patahan, perbukitan intrusi, perbukitan gunung api, dan perbukitan dataran aluvial. Curug Ciherang memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter yang tersusun dari beberapa endakan batuan. Hal yang sangat disayangkan, Curug Ciherang ini sudah banyak dilakukan modifikasi sehingga tidak terlalu alami alirannya.